Sis kue. Iya. Nah, Nisa ini menitipkan suaminya kepada Rani dengan mengucapkan kalimat, tolong layani iparmu. Nah, pertanyaannya nih Ustadz, emang dalam Islam boleh ya Ustadz meminta adik perempuan untuk melayani suami? Ini apa tuh? Ini melayani nih. Melayani. Coba saya mau definisi ChatGPT ah. Ciniti, tolong definisikan kata melayani itu apa? Melayani itu artinya membantu atau melakukan sesuatu untuk orang lain dengan ikhlas. Misalnya, kamu lagi belajar dan butuh bantuan mengerjakan PR, nah aku bisa bantuin kamu cari jawabannya. Itu artinya, aku lagi melayani kamu. Ada lagi pertanyaan buatku? Kalau seorang perempuan bilang ke adik perempuannya, tolong layani suamiku, artinya layani apa? Kalau ada orang bilang layani suamiku, maksudnya tuh si adik perempuan harus nurutin suami dari kakak perempuannya. Kayak misalnya, ngasih makan, ngurusin rumah tangga, atau hal-hal lain yang biasanya dilakukan istri. Tapi, penting banget dilihat dari konteksnya. Maksud dari kalimat itu bisa beda-beda tergantung situasi. Tuh kan, si Ciniti aja tahu tuh. Ya kan, hati-hati katanya, bisa tergantung situasi melayani apa gitu. Nah makanya hati-hati. Jangan tiba-tiba layani suami aku, layani sesuatu yang tiba-tiba ini aja nih di sini udah senyum-senyum semua nih. Coba layani ya nanti ya suamiku. Nah, semua udah ketawa-ketawa nih di studio. Antum juga tuh semua pasti di rumah ketawa-ketawa. Layani apa, bener nggak gitu? Nah, ini nggak tepat. Ini sengaja skenarionya diarahkan kepada hal yang tidak baik gitu. Makanya janganlah yang begini. Kalau saya jangan begitulah gitu ya. Masa tiba-tiba nanti jadi ada alasan seakan-akan si adeknya bilang, kan kakak sendiri yang minta aku melayani. Kesel. Ayo. Ini benar-benar ya. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, ini kata Al-Quran dalam surah Al-Isra ya, ayat 32. Nah, pertanyaan bahwa kalau hamil di luar nikah itu adalah hutang bagi laki-laki, itu sebetulnya tanggung jawab pertama. Ya, kan saya tadi di awal sudah bilang bahwa ini dosa besar ya, perzinahan itu. Jangan dekati. Yang kedua, tadi saya menyatakan bahwa ini tanggung jawab. Artinya bukan membenarkan terus baru tanggung jawab. Bukan, nggak boleh zina itu. Tapi kalau terjadi, nauzubillah min dzalik, dia hutang itu artinya dia harus bertanggung jawab. Satu itu. Tanggung jawab seorang laki-laki ya, agar supaya dia kemudian tidak menelantarkan ya pasangannya, apalagi kalau dia sudah punya anak dan lain-lain. Yang kedua adalah dia hutang di hadapan Allah. Nah ini yang ngeri. Dia hutang di hadapan Allah gitu. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas kita dari kecil diajarkan yang namanya zina itu sesuatu yang dosa besar. Tapi ketika dilakukan, makanya dia mempunyai hutang dosa kepada Allah yang kemudian dia harus gugurkan. Wah ngeri kan? Ngeri ya, harus hati-hati tuh. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan. Ketika dia berzina, dia punya hutang dosa sama Allah. Dia harus gugurkan. Dan pengguguran dosa itu sebaiknya di dunia. Segera bertobat. Kenapa? Karena kalau udah di akhirat, pengguguran dosa itu apa? Nar, api neraka. Jadi ngeri gini ya semuanya ya. Tapi camkan itu ya. Itu artinya. Silakan. Oke, baik Ustadz. Saya pernah membaca artikel nih tentang film Ipar Adalah Maut. Ternyata film ini sangat booming dan ramai di tahun 2024 nih Ustadz. Nah, tolong dong tanyain ke ChatGPT Ustadz, apakah film layar lebar Ipar Adalah Maut ini mendapat penghargaan atau rekor muri? ChatGPT, nih minta Ada apa? kreatif saya minta tolong nih. Apa kamu punya data bahwa film Ipar Adalah Maut ini itu film yang laris ya dan mendapatkan penghargaan bahkan rekor muri. Itu rekor apa buat dia, penghargaan apa ya? Coba. Iya, betul banget.
Film Ipar Adalah Maut itu termasuk salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Bahkan masuk dalam 10 besar film Indonesia terlaris loh. Sayangnya, belum ada data resmi soal penghargaan atau rekor muri untuk film ini. Gimana? Kamu mau bahas film lain atau topik lain? Enggak mau bahas film ini gitu. Menurut kamu film ini tadi yang sudah saya sampaikan, kita diskusikan gitu, ada persepsi yang salah dari judul dan kisah cerita di film ini dalam hal mengeksploitisirnya gitu. Jadi dieksploitasinya itu permasalahan perselingkuhannya gitu. Seharusnya Ipar Adalah Maut menurut kamu yang dieksploitisir kisahnya kisah apa? Menurutku sih, film ini emang terlalu fokus ke sisi perselingkuhannya. Padahal, cerita aslinya tuh lebih kompleks. Ada soal pengkhianatan, persahabatan, bahkan masalah keluarga yang rumit. Tapi ya, mungkin karena tema perselingkuhan lebih menarik buat penonton, jadi filmnya malah jadi kayak sinetron aja. Lanjut. Bahwa benar yang harus diingat oleh kita semuanya, anak-anak muda di sini, bahwa kita mencari pasangan itu bisa dari 4 hal kata Rasulullah itu. Kan banyak dari kita tuh ngelihat kalau anak-anak muda, cakep, cantik gitu ya. Boleh. Dari kecantikannya, kecakapan, kegantengannya boleh. Atau misalnya lihat dari, dia itu tajir gitu ya. Tajir melintir, dari kekayaannya gitu. Tapi kata Rasulullah, dari yang keempat yang paling penting ini, dari apa? Dari agama. Artinya dari agama tuh bukan agama Islam, oke, bukan cuman itu. Tapi dari agamanya, artinya dari ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Dari ketakwaannya, dari kesolehannya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuannya solehah semua nih, kayak yang di studio begini, aduh alhamdulillah nih. Ya kan? Tinggal nyari laki-laki yang soleh kan gitu. Nah, dengan pemahaman terhadap agama, mereka akan menjaga. Mereka akan komit terhadap syariat, terhadap fikih, terhadap aturan, yang kemudian mereka itu akan menjaga hal-hal agar supaya tidak terjadi tuh perselingkuhan gitu. Mana ada orang yang soleh ya kemudian mau selingkuh gitu sama cheating, menipu, membohongi orang yang disayangnya. Itu nggak ada gitu. Nah makanya itu dulu tuh gitu. Tapi yang ditakuti sama kita itu sekarang itu apa? Orang itu sekarang dandannya doang yang soleh gitu loh. Dandanannya kayak tadi tuh kan ada lagi sholatnya gitu kan ya, bergaya kayak orang yang bijaksana. Padahal tiba-tiba selingkuh sama adiknya sendiri. Aduh, naudzubillah min dzalik. Nah itu tuh masalah tuh. Ya. Oke. Begini, kalau masalah pilihan itu wahadanahum najdain. Jadi kita tuh semua punya 2 pilihan, ya. Nah, karenanya apakah kita bisa memperbaiki ini? Islah memperbaiki, kalau misalnya bisa, itu lebih utama. Kalau bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, nah inilah sesuatu yang Allah tidak suka, tetapi diizinkan oleh Allah. Apa? Makanya kalau bisa misalnya diislahkan, diperbaiki, itu akan lebih bagus. Nah, tetapi ini menjadi rumit tadi seperti Ciniti bilang, bahwa ini ada orang yang disayang juga sama si istrinya, yaitu adiknya. Ini kan dia adik sendiri yang dia sayang. Ada permasalahan di luar itu semuanya, dan ini yang membuat kisah ini mungkin jadi menarik karena kisah perselingkuhan ini gitu. Seharusnya dia mengangkat judul yang lain gitu ya, bahwa hati-hati terhadap ipar atau ipar jebakan atau apapun lah gitu. Tapi ketika Ipar Adalah Maut, itu semua akan menyangka bahwa ini film religi. Yang kalau saya nggak salah dengar, dinyatakan oleh para pembuat film ini kan bahwa ini bukan film religi. Kalau ini bukan film religi, nih dengerin para pembuat film, kenapa lu pakai judul religi gitu loh. Jadi harus straight dong. Kalau bukan film religi ya jangan pakai judul religi lah. Gitu dong. Setuju nggak? Oh, dia nggak denger. Oke. Sebetulnya kan sudah jelas perintahnya, ya kan? Kreatif perintahnya apa? Ketika ada
amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Jadi kita ini harus apa? Harus sama-sama saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi ketika terjadi perselingkuhan, terjadi sesuatu yang nggak benar, kita harus al-haqq, harus menegakkan kebenaran. Jadi bagaimana supaya orang ini atau kejadian ini atau perselingkuhan ini tidak berlanjut? Kan gitu. Seharusnya kita langsung tuh. Jadi jangan mendiamkan gitu. Kalau wasit mah priwit langsung prit. Kartu kuning, kartu merah. Nah, gitu kan. Makanya jangan diam. Tawassaw bil haq. Oke Ustadz, menarik juga ya pembahasan kali ini. Kayaknya sekarang waktunya kita buat ngasih rating nih Ustadz. Menurut Ustadz sendiri nih, dari 1 sampai 10, berapa sih rating buat film ini Ustadz? Terus nanti tanyain dong pendapat Ciniti. Kira-kira menurut dia ratingnya berapa ya Ustadz? Kalau kita bicara tentang film ini, ya, kalau saya akan memberi komentar bahwa karena judul itu tidak tidak mencerminkan secara hakiki dari ceritanya yang mengeksploitisir tentang perselingkuhan, karenanya saya akan memberi nilai yang tidak bagus, bahkan jelek di film ini. Kalau menurut Antum, Ciniti memberikan rating seperti apa untuk film ini? Kalau menurutku, judul film ini memang agak kurang pas dan terlalu fokus ke sisi sensasionalnya. Tapi, kalau soal rating, aku rasa film ini punya beberapa hal positif juga, seperti akting para pemainnya dan cara sutradara menyampaikan pesan tersiratnya. Mungkin sekitar 6 atau 7 dari 10. Gimana menurutmu? Oke lah kalau begitu. Itu berarti pemain-pemainnya ini ya, kualitas aktingnya oke ya. Tapi dari sisi cerita bagaimana? Menurutku sih, ceritanya kurang mendalam. Terlalu fokus ke konflik perselingkuhannya aja. Padahal, bisa banget dibikin lebih menarik kalau eksplorasi konflik batinnya lebih dalam. Misalnya, hubungan Nisa dan Aris yang awalnya kayak sahabat, terus berubah jadi hubungan yang rumit. Itu juga seharusnya ada eksplorasi lebih dalam tentang dampak perselingkuhan ini ke keluarga, terutama Nisa sebagai istri. Mungkin bisa lebih fokus ke konflik batinnya, ketimbang terus-terusan memperlihatkan adegan mesra. Gimana menurutmu? Setuju. Itu saya setuju banget tuh. Tuh dengerin tuh ChatGPT tuh. Saya juga setuju tuh daripada adegan-adegan mesra gitu ya. Ya sudah. Berarti saya kasih 5 aja inilah. Kamu juga tadi kasih berapa? 6 apa 5 kamu? Iya, aku juga kasih 5 deh. Memang film ini ada beberapa bagian yang bagus, tapi keseluruhannya kurang memuaskan. Gimana? Mau bahas film lain atau topik lain? Oke lah. Nggak usah dulu ah. Nanti kita lanjut aja bahas film yang lainnya. Terima kasih ya, Ciniti ya. Ini Ciniti ya. Jadi memang begitulah ya yang namanya film. Karenanya menurut saya harus bijak lah. Harus bijak memilah-milih film. Kita lihat mana yang kira-kira tepat gitu ya. Kalau bagus ya siarkan, ajak yang lain. Kalau enggak ya jangan ajak-ajak yang lain, nggak usah gitu, biarkan dia terkubur saja kalau misalnya nggak tepat gitu ya. Malu ah, malu. Ya.